Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 661. Yanitza bersandar di lengan Dev dan berbisik, "Dev, apakah kau mengalami kesulitan saat bertanya tentang patriark klan dewa?" Dev mengangguk dan menceritakan kepada Yanitza semua yang terjadi padanya di surga ke-8. Termasuk fakta bahwa 10.000 pedang bintang kehilangan jiwanya saat menyelamatkannya, dan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengan patriark para dewa. Setelah mendengar ini, Yanitza merasa khawatir. Dia berkata, "Dev, patriark klan dewa, hanyalah legenda bagi kami. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Jika kau ingin tahu, aku akan membawamu bertanya kepada raja. Tapi yang mulia raja mungkin tidak tahu banyak. Lagi pula, dengan status kami bahkan tidak bisa menghubungi patriark klan dewa. Kami bahkan tidak tahu siapa patriark klan dewa." Yanitza membawa Dev ke istana Raja HKM Wu. HKM Wu sedang duduk di singgasana yang megah namun memiliki suasana kuno tertentu, menangani beberapa urusan kerajaan dewa. Ketika melihat Dev berjalan memasuki istana, secercah kejutan melintas di matanya. Ia segera berdiri, turun dari singgasana, dan menyapanya dengan antusias. "Tuan Chen, mengapa kau di sini?" HKM Wu tersenyum dan menggenggam erat tangan Dev dengan kedua tangannya. Ekspresi tulusnya tak terlukiskan. Sudah lama sejak Dev meninggalkan surga ke-6. HKM Wu berpikir Dev tidak akan pernah kembali. Lagi pula, manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Siapa yang tidak ingin hidup di alam yang lebih tinggi? Dev tersenyum dan menjawab, "Yang mulia, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu." HKM Wu segera menuntun Dev untuk duduk di kursi terdekat, dan memesan teh untuk disajikan. Kemudian, ia bertanya dengan cemas, "Aku ingin tahu apa yang sedang direncanakan Tuan Chen? Silakan ceritakan saja. Selama aku, HKM Wu, tahu sesuatu, aku akan menceritakan semuanya tanpa ragu." Dev tampak serius saat menceritakan secara rinci pengalamannya di surga ke-8 dan apa yang ingin ia ketahui tentang patriark klan dewa. Setelah mendengar ini, HKM Wu mengerutkan kening erat, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. "Tuan Chen, sejujurnya, aku hanya tahu sedikit tentang patriark klan dewa. Meskipun klan dewa kami besar, hierarki internalnya ketat. Orang seperti aku tidak bisa mengakses informasi inti patriark klan sama sekali. Bahkan seperti apa rupa patriark klan dewa dan kekuatan magis apa yang dimilikinya hanyalah legenda yang samar-samar." HKM Wu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Dev sedikit kecewa, dia juga tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan HKM Wu. Ia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Yang Mulia, tak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lagi." HKM Wu buru-buru membujuknya, "Tuan Chen, mengapa kau tidak tinggal di kerajaanku beberapa hari lagi? Dengan begitu aku bisa menunjukkan keramahanku." Dev menolak dengan sopan, "Aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku memiliki banyak urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi." Melihat Dev bertekad untuk pergi, HKM Wu tidak berusaha menahannya. Ia hanya memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan beberapa hadiah berharga untuk Dev sebagai tanda terima kasihnya. Saat berjalan keluar istana, Yanitza tampak kesepian, dengan air mata di matanya. Dia baru saja bertemu Dev, dan sekarang Dev sudah hendak pergi. Melihat ekspresi Yanitza, Dev merasa sedikit enggan dan hanya bisa tinggal di surgawi ke-6 selama beberapa hari lagi. Selama beberapa hari ini, Dev setiap hari berkultivasi ganda dengan Yanitza, dan setiap kali Yanitza punya permintaan khusus, yaitu membiarkan Dev menjilati anunya. Dev terdiam. Sepertinya Yanitza sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, Dev selalu khawatir tentang menemukan patriark klan dewa, menyelamatkan 10.000 pedang bintang, dan meningkatkan kekuatannya sendiri untuk melawan istana Dao Iblis. Jadi, setelah tinggal di kerajaan dewa selama beberapa hari, dia membawa Medhu dan pergi ke surga ke-5 melalui lorong kehampaan. Kota Suci Pedang. Saat ini, kekuatan Kota Suci Pedang adalah kekuatan utama di alam surga ke-5. Ketika Dev dan Medhu memasuki kota,
mereka mendapati bahwa seluruh kota pedang suci telah berukuran lebih dari 2 kali lipat. Begitu Matthew memasuki kota, dia berhenti tinggal bersama Dev dan pergi mencari wanita. Selama periode ini, Dev berada di surgawi ke-7 dan ke-6, dan ada wanita yang menemaninya setiap hari, dan mereka semua berteriak dan mendesah kenikmatan. Bagaimana Matthew bisa tahan? Dev mengabaikan Matthew. Lagi pula, di surga kelima, kekuatan Matthew sudah cukup untuk menopang hidupnya. Tak ada yang bisa menjadi lawannya, dan ia tak akan berada dalam bahaya sama sekali. Terlebih lagi, Shrioli, penguasa kota pedang suci, juga tidak akan pernah membiarkan Matthew berada dalam bahaya. Safia, aku di sini. Dev teringat Safia. Sudah lama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Safia. Tepat saat Dev berjalan di jalan dan bersiap mengunjungi markas besar sekte pedang, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang mengenakan seragam sekte pedang, masing-masing memegang pedang, berjalan ke arahnya serempak. Melihat pemandangan ini, Dev sangat penasaran. Sejak kapan sekte pedang memiliki begitu banyak pengikut dan bertindak begitu mencolok di kota suci pedang? Tepat ketika Dev hendak melangkah maju untuk menanyakan sesuatu, tiba-tiba dia ditarik ke samping oleh seseorang. Rekan Taois, apa yang akan kau lakukan di sini? Seorang pria bertanya pada Dev. Korupsi sekte pedang? Dev melirik pria itu. Ia mengenakan jubah hijau dan membawa pedang, pakaian yang sangat umum di kota pedang suci. Aku melihat para murid sekte pedang berparade di jalanan, dan aku berpikir untuk pergi ke sana dan berbicara dengan mereka. Aku heran, kenapa rekan Taois mencoba menghentikanku? Tanya Dev. Bingung. Para murid sekte pedang berparade seperti ini bukanlah hal yang baik. Lagi pula, ini kota pedang suci, wilayah kekuasaan Shrio. Meskipun Shrio berbaik hati kepada sekte pedang karena dirinya, ia tak bisa membalikan keadaan. Mereka adalah pengawal pedang, yang menjaga ketertiban di kota pedang suci. Jika kau terlalu dekat, mereka mungkin akan menyerangmu dengan pedang, kata pria itu. Apa? Pengawal pedang? Wajah Dev dipenuhi kebingungan. Bukankah ini kota pedang suci? Bukankah Shrioli penguasa kota ini? Sejak kapan kota ini membutuhkan murid sekte pedang untuk menjaga ketertiban? Setelah mendengar kata-kata Dev, pria itu menatapnya dari atas ke bawah dan tersenyum tipis. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau mengunjungi kota pedang suci? Sudah lama, kata Dev jujur. Kota pedang suci telah lama menjadi wilayah sekte pedang. Tuan Kotali telah bepergian jauh, berfokus pada kultivasinya. Sekte pedang begitu kuat sekarang, begitu banyak orang yang bergabung. Apakah kau ingin bergabung juga? Tanya pria itu. Dev sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Shrio akan memberikan seluruh kota pedang suci kepada sekte pedang. Meskipun ia juga seorang murid sekte pedang, kemurahan hati Shrio sungguh luar biasa. Melihat Dev terdiam, pria itu melanjutkan, untuk menjadi murid sekte pedang, kekuatan saja tidak cukup, kau membutuhkan koneksi. Pernahkah kau melihat para pengawal pedang itu? Untuk menjadi salah satu pengawal yang menjaga ketertiban, mustahil tanpa 100.000 batu peri abadi. Dan kau butuh koneksi dari atas? Apakah aku butuh pengaturan koneksi untuk bergabung dengan sekte pedang? Dev benar-benar tercengang. Anda harus ingat bahwa ketika ia melihat sekte pedang di kota pedang suci, sekte itu berada di ambang kehancuran. Hanya ada sedikit murid, apalagi sumber daya, dan tidak ada yang mau bergabung. Tapi ini hanya dalam waktu yang singkat, dan begitu banyak orang ingin bergabung, dan mereka juga butuh koneksi dan koneksi? Tentu saja harus. Biar ku beritahu, di surga kelima, kota pedang suci adalah yang paling kuat, dan di dalam kota pedang suci, sekte pedang adalah yang paling kuat. Seorang murid sekte pedang bernama Dev Chen memimpin anak buahnya untuk menghancurkan villa pedang dewa. Sejak saat itu, tak seorang pun di surga kelima yang bisa melampaui kekuatan sekte pedang. Itulah mengapa begitu banyak orang berbondong-bondong untuk bergabung dengan sekte pedang dan menggunakan koneksi mereka untuk membangun hubungan. Pria itu semakin bersemangat saat berbicara, seolah-olah ia juga telah mengalami kehancuran villa pedang dewa. Rekan Taois, apakah Anda kenal Dev Chen? Tanya Dev sambil tersenyum tipis.
Tentu saja saya mengenalnya, tetapi Dev Chen datang dan pergi tanpa jejak. Setelah menghancurkan Villa Pedang Dewa, dia tidak pernah muncul lagi. Saya cukup beruntung bertemu dengannya saat itu. Dia memang berbeda dari orang biasa lainnya. Tinggi Tuan Chen hampir 3 kaki, dan pedang yang diayunkannya panjangnya lebih dari 10 kaki, dengan berat 36.000 pon. Dengan satu tebasan pedangnya, dia langsung memusnahkan semua Master Villa Pedang Dewa, bahkan mengiris udara hingga berlubang. Pria itu menggambarkannya dengan jelas, seolah-olah dia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Hahaha, mendengarkan kata-kata pria itu, Dev tertawa gembira terbahak-bahak. Meskipun dia tahu pria itu sedang membual, dia merasa puas dengan bualan tentangnya sendiri. Rekan Taois, saya tidak menyangka Anda bertemu Dev Chen. Jadi, apakah Anda juga seorang murid sekte pedang? Dev bertanya. Pria itu terkejut, lalu berkata dengan agak canggung, tidak, bergabung dengan sekte pedang membutuhkan 10.000 batu peri. Meskipun aku telah mengumpulkan 10.000 batu peri abadi, aku tidak memiliki koneksi dan tidak dapat menemukan siapapun untuk memperkenalkanku. Jadi aku tidak bisa bergabung sama sekali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apakah semua orang harus membayar batu peri abadi dan mengandalkan koneksi untuk bergabung dengan sekte pedang? Tanya Dev dengan heran. Bukan begitu. Dulu tidak seperti itu. Semuanya tentang bakat dan kekuatan, dan kau bisa bergabung setelah lulus penilaian. Namun kemudian, beberapa orang mulai menggunakan pintu belakang dan koneksi, dan secara bertahap, mereka mulai mengumpulkan batu peri, dan itu membutuhkan koneksi. Pada dasarnya, mereka yang dapat bergabung dengan sekte pedang, terutama mereka yang langsung lulus penilaian dan menjadi pengawal pedang, semuanya telah berupaya keras untuk membangun koneksi dan telah diseleksi sebelumnya. Saya mengerti, rekan Taois, bahwa Anda baru saja berada di surga kelima untuk waktu yang singkat, jadi Anda tidak memiliki banyak koneksi. Jangan buang energi Anda untuk itu, kata pria itu. Saya memang baru saja berada di surga kelima. Sepertinya saya perlu membangun koneksi. Dev berpura-pura kecewa. Rekan Taois, jangan terlalu kecewa. Karena kau telah datang ke kota pedang suci, meskipun kau tidak bisa bergabung dengan sekte pedang, kau masih bisa belajar sesuatu dengan mengikuti penilaian dan berlatih tanding dengan orang lain. Pria itu menepuk bahu Dev. Kau benar. Dev mengangguk. Bolehkah aku tahu namamu, rekan Taois? Namaku Faris Fang. Siapa namamu? Tanya Faris. Oh, nama kuda, Damian Chen. Dev hampir keceplosan. Namamu tidak menunjukkan kalau kau sekuat itu, kata Faris sambil tersenyum. Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian kemeja kasar mendekat. Ia bertubuh pendek, matanya menyipit. Kedua rekan Taois, aku baru saja mendengar kalian berbicara. Apakah kalian ingin bergabung dengan sekte pedang? Tanya pria berkemeja kasar itu. Faris mengangguk. Ya, tapi kami tidak punya rekomendasi, jadi kami tidak bisa bergabung. Aku bisa membantumu menemukan seseorang. Kau hanya perlu menghabiskan beberapa batu peri abadi untuk menemukannya, bisik pria berbaju itu. Berapa banyak batu peri abadi? Faris langsung tertarik. Pria berbaju pendek itu melihat sekeliling dan melambaikan tangan. Ikuti aku. Ini bukan tempat untuk bicara. Faris dan Dev mengikuti pria itu ke sebuah rumah di jalan. Pria berbaju lengan pendek itu membawa Dev dan Faris ke dalam ruangan. Cahaya di dalamnya redup dan dipenuhi bau busuk yang menyengat. Dia menutup pintu, berbalik, dengan senyum misterius di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, mencari perantara itu sulit sekaligus mudah. Namun, butuh beberapa batu peri abadi untuk mengatur semuanya. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 30.000 batu peri. Ketika Dev mendengar kata-kata pria berbaju lengan pendek itu, dia langsung mengerti. Bukankah orang ini hanya calo? Ketika Faris mendengar ini, wajahnya memucat, seperti terong yang terkena embun beku, dan ia pun layu sepenuhnya. Ia mendesah tak berdaya, 30.000 batu peri abadi. Bagaimana aku bisa mendapatkan batu peri abadi sebanyak itu? Aku hanya bisa mengumpulkan sedikit di atas 10.000.
Selisihnya terlalu besar. Sambil berbicara, ia duduk dengan lesu di samping. Matanya dipenuhi rasa kehilangan dan ketidakberdayaan. Dev merasa iba melihat ekspresi Faris. Ia menepuk bahu Faris dengan lembut, lalu menoleh ke pria berbaju lengan pendek dan berkata dengan tegas, "Aku akan membayar batu peri abadi untuknya." Faris tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa terkejut dan syukur. Bibirnya bergerak, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menatap Dev dengan mata penuh syukur. Mata pria berbaju lengan pendek itu berbinar, dan sudut mulutnya semakin melengkung ke atas. Ia mengangguk cepat, "Oke, hebat, segera. Ayo kita lakukan sekarang juga." Setelah itu, ia membawa Dev dan Faris keluar ruangan dan, setelah berjalan berkelok-kelok menuju halaman terpencil, mereka melihat seorang murid berpakaian seragam sekte pedang duduk dengan angkuh di bangku batu, menyilangkan kaki, tampak sangat arogan. Pria berbaju pendek itu mendekat dengan senyum lebar, membungkuk dan berkata, "Tuan, kedua rekan Taois ini ingin bergabung dengan sekte pedang. Mereka telah menyiapkan batu peri. Mohon agar dipermudah." Murid sekte pedang itu melirik Dev dan Faris, lalu perlahan berdiri, melipat tangan di dada. Ia berkata dengan arogan, "Apakah kalian bisa bergabung dengan sekte pedang sepenuhnya bergantung pada kata-kataku? Aku sudah mencatat informasi kalian. Besok adalah hari penilaian, lulus atau tidaknya kalian bergantung pada bakti kalian kepada orang tua. Ini 60.000 batu peri, untuk kami berdua." Dev dengan santai mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya kepada murid sekte pedang. Murid itu sedikit terkejut. Melihat Dev begitu mudahnya memberikan 60.000 batu peri, ia mengira Dev pasti berasal dari keluarga kaya. "Hahaha, terus terang saja. Tapi meskipun kau bergabung dengan sekte pedang, kau hanya akan menjadi murid pesuruh. Jika kau ingin bergabung dengan pengawal pedang, aku juga bisa memperkenalkanmu." Jelas bahwa ini dimaksudkan untuk mendorong Dev dan yang lainnya agar terus membayar batu peri. Tidak perlu, merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan sekte pedang dan menjadi murid. Faris dengan cepat melambaikan tangannya sebagai penolakan. Dia mendapatkan 30.000 batu peri abadi ini dengan bantuan Dev. Untuk menjadi penjaga pedang, biaya pendaftarannya saja sudah 100.000 batu peri, ditambah koneksi. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak batu peri? Jangan sampai akhirnya tidak bisa bergabung dengan sekte pedang. Baiklah, terserah kalian. Setelah bergabung dengan sekte pedang, kalian bisa melanjutkan penilaian dan menjadi penjaga pedang. Setelah itu, dia mengabaikan mereka bertiga dan berjalan kembali ke dalam. Pria berbaju pendek itu segera mengedipkan mata pada Dev dan Faris dan berbisik, "Jangan khawatir, pria itu adalah pengujinya. Dengan perawatannya, kalian akan baik-baik saja." Dev dan Faris mengangguk tak berdaya dan mengikuti pria itu keluar dari halaman. Keesokan harinya, tempat penilaian ramai dengan aktivitas. Para kultivator dari seluruh penjuru berkumpul. Semuanya berharap untuk bergabung dengan sekte pedang dan menjadi terkenal. Dev melihat pria yang ditemuinya kemarin di antara para penguji dan mencibir dalam hati. Penilaian pun dimulai, dengan berbagai acara yang berlangsung silih berganti, termasuk kompetisi ilmu pedang dan uji kekuatan spiritual. Dengan mengandalkan kekuatan masing-masing, Dev dan Faris mengatasi semua rintangan dan berhasil lulus setiap penilaian. Akhirnya, penguji mengumumkan daftar nama yang lulus, dan nama Dev serta Faris tertera jelas, mengundang tatapan iri dari penonton. Wajah Faris memerah karena gembira, tangannya mengepal saat ia berteriak penuh semangat, "Aku berhasil! Akhirnya aku bergabung dengan sekte pedang." Ia berbalik dan memeluk Dev, suaranya tercekat karena emosi saat berkata, "Saudara Chen, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan memiliki kesempatan ini." Dev memaksakan senyum, menepuk punggung Faris, dan berkata, "Selamat. Mulai sekarang, kita adalah sesama murid." Namun, raut wajahnya muram, dan matanya menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Selama penilaian awal, banyak orang dengan bakat dan keterampilan terbatas, bahkan mereka yang agak bodoh, berhasil bergabung dengan sekte pedang. Namun, beberapa orang dengan bakat yang jelas dan ilmu pedang yang luar biasa akhirnya tereliminasi.
Jelas, ini adalah akibat dari penerimaan melalui jalur belakang. Jika ini terus berlanjut, sekte pedang akan benar-benar hancur. Faris dan Dev resmi menjadi murid sekte pedang, dan para murid baru dibawa ke sebuah halaman yang luas. Pada saat ini, sekelompok murid senior berjalan dengan angkuh, dipimpin oleh seorang pria bernama Harold Wang. Wajahnya angkuh dan matanya berbinar-binar keserakahan. Harold menyilangkan tangan di dada, melirik Dev, Faris, dan murid-murid baru lainnya, lalu berkata dengan nada sarkastis, "Hei, pendatang baru, kalian tidak tahu aturannya, ya?" Di sekte pedang, murid baru seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada para senior. Serahkan batu peri abadi kalian. Faris mengerutkan kening. Meskipun merasa tidak puas, ia menahan amarahnya dan berkata, "Kami baru saja bergabung dengan sekte pedang dan tidak memiliki banyak batu peri abadi. Kuharap kau bisa membantu kami." Harold mencibir, "Apa? Membantu? Palalu Peyang, tidak mungkin. Jika kau tidak menyerahkan batu perimu hari ini, kau bisa melupakan untuk berlatih dengan baik di sini." Dev mengerutkan kening, amarahnya memuncak. Menghabiskan batu peri abadi untuk menjadi murid adalah hal yang wajar, dan ia tidak menyangka akan mengalami intimidasi dan penindasan seperti ini di dalam sekte pedang. Bersambung ke episode 662. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.